Kenapa ini harus wara? Karena ilmu itu adalah keberkahannya. Dan yang kita inginkan ilmu kita itu menjadi ilmu yang akan menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Al barakatu ma'al akabir. Jadi keberkahan itu bersama orang-orang yang tua ilmunya atau tua umurnya. Tua ilmunya itu meskipun masih muda umurnya tapi dia itu mapan ilmunya. Tua umurnya adalah karena dia sudah banyak pengalaman dalam hidup, dan rata-rata orang yang sudah tua umurnya itu adalah orang yang bisa bersikap hikmah menghadapi kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, alhamdulillah pagi ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam kajian rutin fikih sirah nabawiyah. Satu perjalanan panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak faedah dan pelajaran penting yang bisa kita petik darinya. Yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran penting dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam interaksi beliau secara sosial dengan berbagai jenis manusia, pun demikian dengan faedah-faedah yang mungkin barangkali kita jumpai dan kita dapati yang berkaitan dengan sisi bahasa Arabnya. Begitu banyak faedah-faedah ini yang menjadikan kita terasa tak pernah haus untuk selalu menimba ilmu demi ilmu yang bisa kita petik dari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pantas jua bila mana Ibnu Hazm rahimahullah taala pernah mengatakan bahwasanya seandainya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan seluruh mukjizatnya kecuali hanya sirah nabawiyah yang lurus, yang murni ini, lakafah. Maka sudah cukup sebagai hujjah bagi seluruh manusia dan untuk alam ini. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa risalah yang memang benar-benar turun dari sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, pada pertemuan sebelumnya kita menuntaskan permasalahan yang berkaitan dengan syubhat yang banyak digembar-gemborkan oleh orang-orang orientalis, orang-orang misionaris, hingga ditunggangi pula oleh orang-orang Syiah Rafidah terkait terputusnya wahyu pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak hujatan yang ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena diklaim, karena dituduh punya keinginan untuk bunuh diri. Bahkan tidak hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi tertuduh. Imam Bukhari rahimahullah taala dan kitabnya yang mulia Sahih Bukhari pun tidak luput dari korban tuduhan
orang-orang dan manusia yang tidak bertanggung jawab. Alhamdulillah, pertemuan yang lalu mudah-mudahan jawaban-jawaban singkat meskipun tidak sampai mendetail, paling tidak memberikan gambaran kepada kita bahwa apa yang diklaim mereka ini tidak sama sekali berdasar pada dalil. Mereka hanya berdalih saja tanpa ada sandaran hujah dan argumentasi yang kuat. Adapun hari ini kita akan lanjutkan perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjalankan misi dakwanya, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sebenarnya ada banyak riwayat di mana riwayat ini menunjukkan SK-nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang rasul atau utusan. Di mana sebelumnya kita tahu bahwasanya turunnya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq ini adalah SK bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam resmi menjadi seorang nabi. Akan tetapi apa bukti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang utusan yang berhak untuk menyampaikan dakwah, yang berhak pula untuk membimbing umatnya dan seluruh manusia ini? Ada banyak riwayat. Akan tetapi semuanya merujuk kepada 5 ayat yang pertama dari surat Al-Muddathir. Meskipun ada beberapa ulama yang menyatakan dan menyangkal demikian, akan tetapi hampir semua jumhur para ulama merujuk kepada 5 ayat pertama dari surat Al-Muddathir. Riwayat tersebut kita ambil salah satunya dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pula. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari berjalan. Ini adalah masa-masa kekosongan wahyu. Nabi SAW sebenarnya ada ketertarikan dan ada kerinduan untuk berjumpa lagi. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala wujudkan keinginan Rasulullah. Di saat Nabi SAW berjalan, kemudian sami'tu sautan. Aku mendengar sebuah suara. Ternyata ketika aku, kata Rasul SAW, mengangkat kepalaku, subhanallah, terlihat malaikat yang sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi, di mana malaikat tidak asing, karena malaikat inilah yang dahulu pernah mendatangiku di saat aku mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira. Saat itu muncul lagi rasa takut, rasa khawatir. Aku segera beranjak dari tempat tersebut. Aku lari ke tempat istriku tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha. Di sinilah kemudian Nabi SAW mengatakan, zammiluni, zammiluni dathiruni. Dari riwayat dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW mengatakan 3 kalimat. Zammiluni, zammiluni dathiruni. Ya, tak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan 5 ayat yang pertama dari surat Al-Muddathir. Kalau kita lihat dari 3 kalimat ini memang yang selaras itu ada kalimat yang ketiga, dathiruni. 5 ayat tersebut itu adalah ya ayyuhal muddathir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Ayat yang kedua inilah bukti Nabi SAW mau tidak mau harus segera untuk mulai berdakwah. Memang dakwah Nabi SAW di kota Makkah menjadi angin segar bagi orang-orang yang menginginkan, bagi orang-orang yang mendambakan kehadiran Nabi SAW. Bagaimana tidak? Nabi SAW ketika bertugas menyampaikan dakwah, menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi masyarakat jahiliyah yang sedang bejat-bejatnya moral dan perangai serta akhlak mereka. Hampir semua dosa besar itu sudah menjadi budaya dan mengakar kuat di masyarakat jahiliyah di kota Makkah saat itu. Kalau kita berbicara tentang perzinaan, itu sudah menjadi budaya, hal yang lumrah dan biasa di kalangan mereka. Bahkan mereka pun berani untuk menjajakan maaf istri-istri mereka sebagai para pezina. Kalau kita berbicara masalah dosa besar yang lain, misalnya khamr, Masya Allah. Ini sudah menjadi makanan, maaf, minuman tradisional bangsa Arab kala itu. Kalau kita berbicara masalah kemaksiatan yang lain, bekal, membekal, mendolimi, atau mungkin yani barangkali ya mengusir, memukul, membunuh. Bahkan mereka sudah punya budaya untuk saling berperang. Seakan tangan-tangan mereka begitu gatal kalau seandainya tidak berperang. Itulah kondisi sangat-sangat mengerikan yang terjadi di masa-masa jahiliyah.
Maka kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang sangat dinantikan, terutama bagi mereka-mereka yang selama ini terdolimi, terutama mereka-mereka yang berada di bawah atau di bawah garis kemiskinan, di bawah strata sosial yang paling rendah, terutama para budak, orang fakir dan orang miskin. Mereka mendambakan sang penyelamat. Maka ini adalah saat yang tepat. Ini adalah momentum yang paling pas. Ketika di puncak-puncaknya mereka banyak yang terdolimi, banyak mereka yang jadi korban, banyak di antara mereka yang meregang nyawa. Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemirsa Al-Furqan dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, dakwah Nabi SAW sejatinya, para ulama mengatakan melalui dua fase. Di awal-awal dakwah Rasulullah SAW di kota Makkah, Nabi SAW harus melewati dua tahapan. Tahapan pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini adalah cara dakwah Nabi SAW, dan nanti kita akan sampaikan apa hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini ada yang mengatakan berjalan 3 atau 4 tahun. Baru kemudian nantinya setelah berlalunya waktu inilah Nabi SAW harus melewati tahapan yang kedua, dan ini lebih berat. Karena disinilah Nabi SAW sendiri yang bisa merasakan bagaimana secara fisik mengalami penyiksaan, dan secara psikis Nabi SAW juga tertekan mental. Itu yang kita kenal dengan dakwah secara terang-terangan. Insya Allah nanti pada saatnya kita akan sampaikan. Para pemirsa Al-Furqan dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, Nabi SAW dalam menjalankan misinya untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini memang tidak semua menjadi target di dalam dakwah beliau. Tidak semua orang lantas kemudian didakwai oleh Nabi SAW. Karena tahu dakwah secara sembunyi ini sangat benar-benar dirahasiakan oleh Nabi SAW. Kalaulah ia bukan termasuk orang yang jadi target man, tak akan Nabi SAW dekati. Karena sorotan mata dari orang-orang yang selama ini punya hubungan baik secara keluarga dengan Nabi SAW, akan tetapi beda keyakinan dan ideologi, pasti mereka akan marah besar. Para pemirsa Al-Furqan dan para pendengar salam antum berada. Pada pertemuan yang kali ini kita akan membahas sekitar 4 pelajaran penting yang bisa kita petik darinya. Adapun selebihnya insya Allah kita akan sambung lagi pada pekan berikutnya biidznillah ta'ala. Di antara faedah yang penting yang bisa kita petik dari pelajaran dakwah Nabi SAW secara sembunyi-sembunyi ini adalah surat apakah yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan setelah turunnya 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq. Inilah yang kemudian terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, terutama di kalangan para mufassirin dan para pakar ulumul Quran. Ada sekitar 3 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya ayat atau surat yang kedua setelah Al-Alaq diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah surat Al-Qalam, tepatnya ayat 51. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, wa iyyakadul ladina kafaru la yuzlikunaka bi absarim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Ayat ini seakan-akan mengisahkan kondisi Nabi SAW ketika mulai berdakwah. Tidak sedikit respon buruk dari orang-orang kafir Quraisy, dan kebanyakan mereka menolak dakwah Nabi SAW yang ditujukan kepada kaumnya sendiri dan keluarga serta kerabatnya sendiri. Nah, ini yang diyakini oleh beberapa ulama. Salah satunya adalah Imam As-Suyuti disebutkan dalam Al-Itqannya. Di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran disebutkan bahwasanya urutan Al-Quranul Karim berdasarkan sabab turunnya Al-Quran, sabab nuzulnya setelah 5 ayat pertama surat Al-Alaq, baru kemudian surat Al-Qalam ayat 51, baru kemudian surat Al-Muddathir, dan setelahnya adalah surat Al-Muzammil. Ini adalah pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya surat yang Allah SWT turunkan yang kedua setelah Al-Alaq itu adalah surat Al-Muzammil. Muzammil lebih dahulu, baru kemudian Al-Muddathir. Ya. Adapun pendapat yang ketiga, dan insya Allah ini adalah pendapat yang aqrabul aqwal ila shawab,
pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Di mana Imam Al-Wahidi misalnya ketika menyebutkan tentang asbabun nuzul, bahwasanya surat yang kedua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Al-Alaq itu adalah surat Al-Muddatsir, baru kemudian surat Al-Muzammil. Apa dalilnya? Sebagaimana tadi kisah yang bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Memang ada kalimat zammiluni zammiluni dathiruni. Dalam redaksi yang lain zammiluni zammiluni zammiluni. Riwayat ini yang dipakai oleh pendapat yang kedua yang menyatakan bahwasanya seharusnya ya ayyuhal muzammil, surat Al-Muzammilah yang diturunkan, baru kemudian Al-Muddatsir diturunkan setelahnya. Tapi dari riwayat Jabir bin Abdullah, sebagaimana diungkapkan oleh pendapat yang ketiga, kalau kita lihat teks kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah, zammiluni zammiluni, kemudian dathiruni yang ketiga, ya, maka ada kemungkinan bahwasanya Muddatsir itu adalah surat yang kedua. Memang tidak seluruh ayatnya, hanya 5 ayat pertama dari surat Al-Muddatsir, dan itu menjadi surat yang kedua diturunkan setelah Al-Alaq. Wallahu ta'ala a'lam yani bishawab. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar Suara Al-Furqan dimanapun antum berada, berkaitan dengan pendapat yang lebih mendekati kebenaran, dan itu adalah pendapat yang ketiga, ada beberapa dalil yang diungkapkan oleh para ulama. Dalil yang pertama, ya, adalah hadis Jabir yang tadi sudah kita sampaikan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada istrinya, zammiluni zammiluni dathiruni. Tak lama kemudian turunlah 5 ayat yang pertama dari surat Al-Muddatsir. Dan ini menjadi petunjuk bahwasanya apa? Al-Muddatsir lebih dahulu daripada surat Al-Muzammil. Dalil yang kedua ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari riwayat Abu Salamah, di mana Abu Salamah dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah ditanya, ayyu ayatin unzil, ayat apakah yang diturunkan ya setelah ayat surat yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. Nabi SAW kemudian menjawabnya, itu adalah surat Al-Muddatsir, tepatnya ayat pertama dan ayat yang kelima. Maka ini menjadi bukti yang kedua, menunjukkan Al-Muddatsir lah yang pantas menduduki urutan kedua surat yang diturunkan setelah Al-Alaq di urutan pertama. Yang ketiga, di antaranya adalah Imam Al-Wahidi. Dalam sabab nuzulnya, beliau menceritakan tentang kronologi yang melatar belakangi surat Al-Muddatsir itu diturunkan. Ternyata memang inilah yang paling mendekati kebenaran dan paling cocok dengan cerita setelah masa-masa vakumnya wahyu pada diri Rasulullah, dan itulah cerita yang bersambung dengan hadis yang sudah kita sampaikan. Tak lama turunlah surat Al-Muddatsir, bukan surat Al-Muzammil. Adapun dalil yang keempat disebutkan di dalam beberapa riset dan penelitian, kalau dilihat dari sisi bahasa atau makna dari dua surat Al-Muddatsir dan Al-Muzammil, memang yang lebih mendekati dan lebih layak ya dianggap sebagai surat yang kedua diturunkan itu adalah Al-Muddatsir terlebih dahulu, baru kemudian Al-Muzammil. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Muddatsir itu kondisi kejiwaan, psikis Nabi SAW tidak seberapa. Karena Nabi SAW hanya merasakan tekanan mental, merasa agak sedikit trauma dengan kondisi ketika Rasulullah SAW menerima pertama kali wahyu di Gua Hira. Itu yang masih terngiang, itu yang masih terbawa dalam kehidupan Nabi SAW. Itu berjalan 3-4 tahun, subhanallah. Ya, dan itu memang sesuai dengan teks ayat. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir, dan itu pas banget. Tapi kalau seandainya kita melihat dari secara keseluruhan, ya, apa yang bisa kita petik dari surat Al-Muzammil itu beda banget. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Berbeda dengan ayat yang kedua dalam surat Al-Muddatsir, qum fa'andzir. Dan ini memang pas ya dengan kondisi Nabi SAW yang menginginkan untuk berdakwah. Akhirnya Allah SWT ijabahi. Adapun dalam surat Al-Muzammil, kata para ulama secara bahasa, dan kalau kita tarik kesimpulan dari seluruh alur cerita ini, kondisi Nabi SAW itu sudah banyak menerima tekanan dari orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan surat Al-Muzammil baru SK. Nabi SAW sudah harus mulai berdakwah. Ya, adapun dalam surat Al-Muzammil, kenapa di ayat yang kedua, ya ayyuhal muzammil qumil laila, malah disuruh untuk qiyamul lail dan bangun malam.
Karena ini adalah instruksi Allah agar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi rintangan dakwah fokus saja kepada Allah. Bahkan segerakanlah engkau untuk qiyamul lail dan salat malam. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin digiring oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan jangan selalu memikirkan rintangan-rintangan dalam dakwah, karena itu sudah menjadi sunatullah yang tidak akan mungkin ditolak oleh setiap para duat atau para dai. Ya. Nah, dari sinilah kita bisa ketahui 4 dalil dan 4 argumentasi ini dianggap sebagai cukup kuat untuk mendukung bahwasanya urutan turunnya surat Al-Alaq pertama sampai ayat yang kelima, yang kedua adalah Al-Mudaththir ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, baru kemudian turunlah surat Al-Muzammil. Kemudian di antara faedah yang kedua yang bisa kita petik dari pelajaran hari ini adalah tentang Al-Muzammil. Ya, memang Al-Muzammil tidak disebutkan secara spesifik karena pembahasan kita lebih kepada surat Al-Mudaththir. Akan tetapi mumpung kita sedang membahas Al-Muzammil, faedah yang kedua yang bisa kita petik darinya adalah surat Al-Muzammil itu bukan salah satu nama Nabi. Ya, bukan pula nama Nabi SAW adalah Al-Mudaththir. Tapi Al-Mudaththir, Al-Muzammil ini adalah sifat bagi Nabi SAW kala itu. Maka tidak boleh kemudian kita menyebut Nabi SAW Muzammil, karena Allah Subhanahu wa taala pernah memanggilnya dengan nama itu di dalam surat Al-Muzammil. Enggak boleh juga kita mengatakan nama Nabi SAW Al-Mudaththir misalnya, karena Nabi SAW pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mudaththir. Yani tidak. Ini sekedar yani panggilan. Ini juga bukan gelar bagi Nabi SAW dan bukan pula yani nama. Banyak para ulama yang sudah membantahnya. Karena nama-nama Nabi SAW ya itu amat agung dan amat mulia. Sebagaimana nama-nama Allah Subhanahu wa taala harus didasarkan pada dalil baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, pun demikian dengan nama-nama Nabi SAW pun harus didasarkan pada dalil yang kuat yani pula. Ya. Maka oleh karenanya para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum yani berada, ya, ini adalah di antara faedah yang kedua, di mana tidak ada satupun di antara nama Nabi SAW, baik itu Al-Mudaththir maupun Al-Muzammil. Pelajaran yang ketiga sebelum terakhir yang bisa kita petik pada ya pertemuan yang kali ini adalah tahapan-tahapan Nabi SAW dalam berdakwah. Kita tahu Nabi SAW mengalami fase yang begitu panjang dan lama. Lantas bagaimana tahapan-tahapan dakwah Nabi SAW pasca turunnya surat ini, pasca turunnya 5 ayat yang pertama dari surat Al-Mudaththir ini? Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya Nabi SAW itu mengalami 5 fase di dalam dakwanya. Tentu hal ini didasarkan pada ijtihad beliau Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya tahapan pertama itu adalah dakwah Nabi SAW, yang pertama adalah nubuwah, kata Ibnu Qayyim. Hal itu dibuktikan dengan turunnya ya tanda-tanda kenabian Rasulullah 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Yang kedua, Nabi SAW disuruh untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada, Masya Allah, kepada akrabin, para kerabat, para sanak famili dan handai tolannya. Tahapan yang berikutnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dakwah Nabi ditujukan kepada kaumnya sendiri. Ya. Baru kemudian yang keempat, Nabi SAW ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaum yang lain. Jazirah Arab secara umum, tidak hanya suku Quraisy ini saja. Barulah kemudian yang kelima, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dakwah Nabi SAW ditujukan kepada seluruh manusia, apapun latar belakang, agama, ras, dan suku, serta seluruh bangsa jin. Karena Nabi SAW ini adalah Nabi yang diutus untuk seluruh manusia tanpa ada batas, dan jenis yang kedua yaitu bangsa, yakni bangsa jin. Inilah tahapan ya dakwah Nabi SAW yang harus dilalui. Tapi pembagian yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim ini didasarkan pada apa? Objek yakni dakwah. Ya, mulai dari skala yang paling kecil yaitu keluarganya, kerabatnya, sampai kepada kaumnya agak besar, sampai kepada seluruh bangsa Arab secara umum lebih besar lagi, dan paling yang besar
Nabi SAW diutus untuk menyampaikan risalah dakwah dan agama yang mulia ini kepada seluruh bangsa manusia dan seluruh bangsa jin. Masya Allah. Adapun Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Rahiqul Maktum membagi tahapan-tahapan dakwah yang dilalui oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan ini diyakini 3 tahun menurut Syekh Al-Mubarakfuri. Pasca berlalunya 3 tahun, Nabi SAW disuruh untuk berdakwah secara terang-terangan tanpa boleh harus menumpahkan darah. Nggak boleh berperang, nggak boleh membalas, hanya dituntut untuk sabar. Dan ini adalah marhalah yang sangat berat. Ya, hampir 13 tahun Nabi SAW menggunakan metode seperti ini karena ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Berdakwah secara terang-terangan, dan seluruh kedoliman yang dialami, yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabatnya itu nggak boleh dibalas, tidak boleh ada pentupan darah. Ini adalah hal yang sangat berat. Adapun yang ketiga, ya, ketika Nabi SAW berdakwah dan sudah sampai di kota Madinah, Allah Subhanahu Wa Taala sudah membolehkan, mengizinkan untuk berjihad. Tapi jihadnya hanya ditujukan kepada orang-orang yang membunuhnya dan memeranginya. Adapun yang terakhir, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata Syekh Mubarakfuri, disebutkan bahwasanya marhalah yang paling akhir dilakukan oleh Nabi SAW berdakwah. Ya, dakwanya Nabi SAW ini lebih luas yakni cakupannya. Ya, kalau sebelumnya Nabi SAW diberikan untuk berperang hanya kepada orang-orang memerangi. Adapun ya, fase berikutnya yang paling akhir Nabi SAW sudah diperbolehkan untuk menyampaikan dakwah kepada orang lain, ya, dan sudah diperbolehkan yakni untuk menyerang di saat dakwah itu ditolak dalam sebuah negeri. Nah, inilah di antara 4 tahapan yang disampaikan oleh Syekh Mubarakfuri, beda dengan 5 tahapan dakwah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, tapi semuanya tidak saling kontradiksi. Kenapa demikian? Karena yang dibagi oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berdasarkan objek dakwanya. Sedangkan tahapan-tahapan dakwah Nabi SAW yang disebutkan oleh Syekh Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum, ya, tahapan-tahapan ini Masya Allah, ya, didasarkan pada ya tujuan syariat Allah SWT memerintahkan Nabi untuk berdakwah. Ya, makanya Nabi SAW di antara hikmahnya dituntut untuk berdakwah, ya, disinilah kita bisa belajar banyak. Disuruh untuk sabar pertama kali karena kondisi yang tidak memungkinkan, nggak boleh ada pertumpahan darah. Subhanallah, ini adalah ujian berat. Ketika mereka disuruh untuk berperang, kenapa hanya yang diperangi adalah orang-orang memeranginya saja? Karena saat itu belum kuat pondasinya, belum banyak orang-orang dan SDM-nya. Hal ini berbeda dengan kondisi ketika kuat kota Madinah. Ya pun demikian, logistik semakin banyak, SDM pun semakin kuat, barulah Allah Subhanahu wa taala tahu saat itulah diturunkan perintah untuk memerangi siapapun yang menghalangi dakwah Islam. Subhanallah. Ini adalah faedah yang ketiga. Adapun faedah yang terakhir, yang keempat, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, ya, salah satu faedah yang bisa kita petik, dan insya Allah tadi sudah kita berikan isyarat, ya, berapa tahun Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini. Ya, para ulama memang ada silang pendapat di kalangan mereka. Dan ini juga disebutkan oleh ya Profesor atau Doktor ya, Akram Dia Al-Umari dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Di mana ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, masa Nabi SAW berdakwah secara sembunyi adalah 3 tahun lamanya. Selama 3 tahun. Ya. Dan ini juga menjadi pendapatnya Syekh Mubarakfuri dalam kitabnya Rahiqul Maktum, dan pendapat pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Adapun pendapat yang kedua adalah 4 tahun. Tapi kalau kita melihat, ya, manakah pendapat yang lebih mendekati kebenaran? Pendapat pertama itu adalah pendapat yang lebih banyak didukung oleh para ulama. Maka kalau kita hitung-hitung, ya, usia 43 tahun itulah masa Nabi SAW mendapatkan perintah pertama kali untuk berdakwah, meskipun skupnya masih lebih kecil, meskipun caranya tetap harus dilakukan secara sembunyi, yakni sembunyi-sembunyi. Insya Allah nanti kita akan sampaikan beberapa faedah yang lain, termasuk kita akan mengenal lebih dekat dengan biografi orang-orang yang menjadi target man dalam dakwah Nabi SAW secara sembunyi-sembunyi, dan merekalah ya
seakan menjadi representasi dari seluruh jenis yakni manusia. Ada di kalangan wanita, ada di kalangan orang tua, ada di kalangan pemuda, ada di kalangan anak-anak. Lengkap perwakilan-perwakilan orang-orang yang pertama kali masuk Islam ya ketika Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini. Siapakah mereka dan bagaimana biografinya? Mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya bi'idzni ta'ala Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita dan bisa menuntaskan bagian yang kedua dari tema dakwah Nabi SAW secara sembunyi-sembunyi, termasuk jua apa alasan Allah SWT memerintahkan Nabi SAW untuk berdakwah secara sembunyi. Bukankah nama dakwah itu sendiri harus disampaikan secara terang-terangan? Tapi kenapa dalam sejarah Nabi SAW ternyata melalui dua proses ini, sembunyi-sembunyi terlebih dahulu, sirran, baru kemudian jahron, yaitu berdakwah secara terang-terangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan waktu dan semoga apa yang kami sampaikan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV